Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak di persimpangan jalan gitu? Antara, oke, fokus dalemin satu hal aja, biar jadi jago banget, atau coba-coba banyak hal baru, biar wawasan luas. Iya iya. Itu dilema yang umum banget ya. Seringnya kan kita didorong jadi spesialis. Tapi apa iya itu selalu yang terbaik? Nah, bab 8 buku Never Stop Learning dari Bradley States, sumber kita hari ini, justru kayak nantang pemikiran itu. Tepat. Jadi misi kita kali ini tuh ngebongkar kenapa sih keseimbangan antara fokus dan wawasan luas ini penting banget. Dan gimana Anda bisa, ya secara strategis gitu ya, menggabungkan keduanya. Kita bakal mulai dari cerita yang, wah lumayan tegang nih, dari sejarah. Momen kabut perang. Iya, contoh yang kuat banget sih itu. Gimana keahlian kalau nggak diimbangi, malah bisa bikin salah arah. Insiden Teluk Tonkin ya. Oke, kita bedah ya. Jadi, bab ini ngajak kita mundur ke Agustus 1964 lewat film dokumenter The Fog of War yang ada Robert McNamara-nya. Ada dua kejadian penting nih. Tanggal 2 Agustus, kapal AS, Maddox, itu jelas diserang kapal Vietnam Utara. Buktinya ada, fisik. Betul, ada serpihan peluru segala. Tapi saat itu pemerintah AS milih nggak langsung membalas secara militer. Masih nimbang-nimbang gitu ya. Iya, kayaknya masih coba baca situasi, ini serangan iseng atau awal dari sesuatu yang lebih gede gitu kan. Ada, ya ketidakpastian lah. Benar. Nah, terus 2 hari kemudian, 4 Agustus, kapal Maddox sama satu lagi, Turner Joy, lapor katanya diserang lagi. Di sini nih mulai rumitnya. Serangan kedua ini yang akhirnya jadi pemicu eskalasi besar-besaran keterlibatan AS di Vietnam. McNamara waktu itu percaya banget ini bukti niat perang Vietnam Utara. Presiden Johnson juga merasa, wah harus bertindak nih. Tapi, belakangan kan ketahuan kalau serangan kedua ini sebenarnya diragukan banget kebenarannya. Memang, bahkan kalau dengerin rekaman percakapan waktu itu, keraguan itu kerasa loh. Ada dialog antara McNamara sama Laksamana Sharp. Si Laksamana ini ngaku kalau operator sonar, nah ini kan spesialisnya nih, buat deteksi torpedo, mereka itu cenderung terlalu semangat. Maksudnya gimana tuh, terlalu semangat? Ya, jadi bisa salah tafsir dalam situasi tegang gitu. Ironisnya, justru karena mereka ahli banget, mereka terlatih cari pola torpedo, malah jadi lebih gampang ngelihat pola itu. Meskipun datanya mungkin ambigu. Wah, jadi keahliannya malah jadi titik lemah ya di situasi itu? Bisa dibilang gitu. Nah, pas si Sharp ini udah ngakuin potensi bias operator sonar, dia ditanya lagi, Anda yakin ada serangan torpedo? Jawabannya tuh loh, oh tidak diragukan lagi tentang itu saya rasa. Ada keraguan kan di ujungnya. Tapi di permukaan tetap yakin. Iya, kayak berusaha meyakinkan diri sendiri juga mungkin ya. Persis kayak kesimpulan di film itu, kita melihat apa yang ingin kita percayai. Wah, ini contoh yang nonjok banget ya. Gimana spesialisasi bisa bikin kita kayak pakai kacamata kuda gitu. Tepat sekali. Tapi ini bukan berarti spesialisasi itu jelek ya, sama sekali bukan. Sejak Adam Smith nulis soal pembagian kerja tahun 1776, kita udah paham kok nilainya. Fokus ke tugas spesifik itu bikin kita belajar lebih cepat, lebih efisien. Itu kan intinya kurva belajar atau learning curve. Oh ya, learning curve. Makin sering diulang, makin jago gitu ya. Betul. Makin cepat, kualitas makin bagus, biaya mungkin turun. Keahlian mendalam itu penting banget sebagai fondasi. Oke. Tapi kayak tadi dibilang, ada sisi lainnya juga. Nah, keterbatasannya apa aja nih yang perlu kita waspadai? Yang paling dasar itu ya tadi, potensi jadi kaku cara mikirnya. Ada filsuf Emil Chartier pernah bilang, kalau Anda cuma punya palu, semua masalah kelihatan kayak paku. Haha, iya. Bener juga ya. Nah, spesialisasi yang terlalu dalam itu bisa bikin kita susah nerima perspektif baru. Atau lihat solusi di luar kotak keahlian kita. Kayak operator sonar tadi, dunianya ya sinyal torpedo aja. Terus, bahaya lain itu ada fenomena psikologis, namanya escalation of commitment. Escalation of commitment. Maksudnya kita jadi kayak terlanjur nyemplung gitu ya. Jadi susah buat balik arah.
Kenapa bisa gitu? Iya, bener banget. Ini kejadian kalau kita udah invest banyak banget. Waktu, tenaga, reputasi, duit, pokoknya sumber daya lah ke satu pendekatan atau keputusan. Nah, makin gede investasinya, makin susah buat ngaku kalau mungkin ini salah nih, atau perlu ganti arah, meskipun udah ada bukti baru. Oh gitu. Jadi kayak ada rasa sayang sama investasi awal ya? Betul, kita jadi ngerasa perlu membenarkan investasi awal itu. Contoh tragisnya itu ekspedisi Robert Scott ke Kutub Selatan. Ah, yang itu ya. Kisah yang sering jadi contoh kegagalan ekspedisi. Iya, Scott ini kan ahli penjelajahan kutub, tapi dia terlalu kaku sama rencana awalnya pakai kuda poni Siberia. Dia abaikan saran, bukti kalau anjing lebih pas, kayak yang dipakai pesaingnya, si Amundsen. Akhirnya kudanya gagal, logistiknya kacau, kalah cepat dari Amundsen, dan ya, dia dan timnya meninggal pas pulang. Aduh, Dia terlalu terikat sama status ahlinya, sama rencananya. Jadi buta sama data baru, sama perlunya adaptasi. Spesialisasi di kasus ini ikut andil dalam tragedi itu. ngeri ya ceritanya, tapi pelajarannya jelas banget. Oke, jadi kalau spesialisasi doang nggak cukup, malah bisa bahaya, gimana dong sama sisi sebaliknya? Variasi itu perannya apa? Nah, variasi pengalaman dan pengetahuan itu ibaratnya kayak ngebuka banyak jendela baru gitu. Pertama, ini bahan bakar utama buat inovasi. Kebanyakan ide baru itu kan lahir dari gabungan ide-ide lama yang udah ada, tapi dengan cara yang baru. Kombinasi unik gitu ya? Iya, makin beragam bahan baku ide dari berbagai area yang Anda punya, makin gede potensi buat bikin kombinasi yang original. Ada risetnya Karim Lakani, nunjukin kalau solusi buat masalah R&D yang rumit itu sering datang dari orang di luar bidang utama. Justru karena mereka bawa sudut pandang seger. Menarik. Jadi variasi ngasih kita kayak potongan Lego ide yang lebih macam-macam ya, buat disusun. Ada lagi manfaatnya? Ada nih yang agak di luar dugaan mungkin ya. Variasi itu ternyata bisa memperlambat kita, tapi positif gitu loh. Hah? Memperlambat tapi positif. Gimana tuh maksudnya? Ada studi soal sequential variety, jadi ngerjain tugas yang ganti-ganti urutannya. Misal A, B, C, A, B, C gitu. Dibandingin sama ngerjain yang sama terus-terusan. A, B, 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 C, C, C. Hasilnya menarik. Yang ganti-ganti tugasnya ini cenderung bikin orang lebih waspada, lebih sadar. Oh gitu. Dan jadi ngurangin kecenderungan buat ngelanggar aturan kecil atau ngambil jalan pintas. Kayak variasi itu ngaktifin mode mikir kita yang lebih hati-hati, lebih reflektif gitu. Wah itu beneran gak kepikiran sih. Justru variasi yang kayaknya ganggu ritme, malah bikin lebih teliti ya. Jadi penasaran gimana persisnya itu bisa terjadi. Terus ini ada hubungannya sama motivasi juga nggak? Pasti ada ya? Oh jelas banget, kerja monoton terus-terusan itu kan ya ampun bosenin banget ya, pembunuh motivasi lah. Nah variasi tugas bisa jadi obat bosen, bikin semangat belajar sama kerja tetap nyala. Ngelola bosen ini penting buat performa jangka panjang. Oke. Jadi variasi banyak untungnya ya. Inovasi, hati-hati, motivasi. Tapi, kayak spesialisasi tadi, jangan-jangan kebanyakan variasi juga ada masalahnya. Tepat sekali. Keseimbangan lagi-lagi kuncinya. Terlalu banyak variasi, apalagi yang nggak terstruktur atau acak banget gitu ya, ada sisi negatifnya. Salah satu yang utama itu fenomena forgetting, lupa, Oh iya bener juga. Nggak diasah jadi tumpul ya. turun. Ada studi Kase dan Stats ke ahli bedah jantung. Kelihatan banget, performa dokter bedah cenderung turun kalau jeda waktu antara operasi yang sama itu terlalu lama. Detail-detail kecilnya, feel-nya itu loh, bisa pudar kalau repetisinya kurang. Jadi repetisi tetap perlu ya buat jaga ketajaman. Terus gimana sama masalah multitasking yang sering banget kita alamin sekarang? Nah, itu masalah kedua dari variasi yang kebanyakan atau nggak dikelola. Ilusi multitasking. Otak kita itu kan sebenarnya kerjanya sekuensial ya. Satu-satu, bukan paralel kayak komputer canggih. Pas kita pindah-pindah tugas terus, apalagi yang beda jenisnya, ada biaya peralihan mental, switching cost. Biaya peralihan? Maksudnya? Ya, kita mesti ngeluarin info tugas lama dari memori kerja, terus masukin info tugas baru. Proses ini butuh waktu, energi mental bisa bikin stres. Akhirnya ya, nurunin efisiensi, kedalaman belajar juga keganggu. Wah, ini saya banget nih kalau coba balas email sambil ikut rapat online.
Dua-duanya jadi nggak maksimal. Mirip sama studi di Bank Jepang yang disebut di buku itu kan ya, yang pekerja entry data hipotek. Itu contoh bagus banget. Mereka yang tugasnya ganti-ganti terus dalam sehari, ternyata kurva belajarnya lebih landai dibandingin sama yang fokus satu jenis tugas per hari. Mereka kayak kehilangan momentum belajar jangka pendek gitu, karena riset mental terus-terusan. Oke. Jadi gambaran besarnya, spesialisasi doang, risikonya kaku, ada titik buta. Variasi doang, risikonya dangkal, nggak efisien. Dua-duanya nggak optimal kalau ekstrim. Betul. Terus, gimana dong cara nemuin jalan tengah yang pas? Nah, bab ini kan nawarin solusi yang kayaknya elegan ya, pendekatan T-shaped. Bisa dijelasin lagi nggak konsep ini? Tentu, coba bayangin huruf T ya. Batang vertikalnya yang ke bawah, itu lambang keahlian yang mendalam di satu area inti. Ini domain spesialisasi Anda, tempat Anda jago banget lah pokoknya. Oke. Nah, terus palang horizontalnya yang di atas itu melambangkan pengetahuan, skill, atau minimal pemahaman lah, yang luas, di berbagai area lain yang relevan. Jadi Anda punya satu sumur yang dalam, tapi juga bisa jalan-jalan di permukaan banyak bidang lain. Wah, kebayang sih, visual banget ya. Gimana contohnya di dunia nyata? Buku ini nyebut Valve, perusahaan game itu. Iya, Valve ini contoh keren karena mereka emang sengaja nyari orang T-shape kayak gini. Di buku panduan karyawan mereka yang terkenal itu disebutin, orang paling sukses di Valve itu yang satu, jago di banyak hal, dan dua, ahli kelas dunia di satu disiplin yang lebih sempit. Oh, jadi dua-duanya harus ada ya? Iya, mereka lihat bahayanya kalau orang terlalu spesialis, jadi susah kerja sama antar tim, atau terlalu umum, kontribusinya kurang dalam. Nah, profil T-shape ini memungkinkan kolaborasi yang bagus sekaligus keunggulan di bidang inti. Oke, masuk akal banget. Terus, gimana nih caranya, secara praktis, kita bisa ngembangin profil T-shape ini buat diri kita sendiri? Ada beberapa langkah penting nih. Pertama, buat kedalaman T-nya yang batang vertikal itu, idealnya sih ini dibangun di area yang emang kita ya kuat di situ atau minat banget. Ini nyambung sama bahasan bab lalu soal bermain sesuai kekuatan, biar lebih alami gitu ngedalaminnya. Oke, mulai dari kekuatan atau minat. Betul. Kedua, nah ini penting buat palang horizontalnya. Kita mesti secara sadar bangun portofolio pengalaman. Jangan cuma di satu jalur karir atau satu jenis proyek aja terus. Cari kesempatan sekecil apapun buat terlibat di hal-hal yang agak beda. Yang masih relevan sih tapi di luar zona nyaman utama kita. Portofolio pengalaman. Jadi ingat cerita Sloan Gibson yang dibahas di bab ini juga. Latar belakangnya itu benar-benar, wah, loncat-loncat sektor ya. Nah, itu dia. Sloan Gibson itu contoh T-shape yang keren banget dalam skala gede. Perjalanannya kan, Akademi Militer West Point, terus ke korporat jadi CFO Bank M South, terus mimpin nirlaba gede USO buat militer, puncaknya jadi Wakil Menteri Urusan Veteran, VA, lembaga pemerintah raksasa. Portofolio yang beragam banget kan? Ini ngasih dia lensa yang unik. Terus gimana kekeragaman pengalamannya itu secara nyata gitu bantu dia pas mimpin VA di tengah krisis daftar tunggu veteran yang parah itu? Nah, karena pengalamannya melintasi militer, bisnis, nirlaba, pemerintahan, dia jadi bisa lakuin beberapa hal yang mungkin pemimpin lain yang latar belakangnya lebih seragam nggak kepikiran. Dia nggak ragu buat turun, nanya detail operasional yang rumit di lapangan. Oh, langsung ke bawah ya? Iya, dia juga lebih tahan banting sama kekacauan di awal pas perbaikan sistem. Punya mentalitas menuju suara tembakan, hadapi masalah langsung. Ini warisan dari militernya. Dan yang penting banget, pengalaman bisnis sama nirlabanya bikin dia lihat potensi VA dari sisi skala dan cakupan buat nyari dan nyebarin best practices internal. Sesuatu yang mungkin kelewat sama birokrat murni. Jadi keragaman pengalamannya itu jadi aset strategis. Wah, inspiratif banget ya. Gimana pengalaman beda-beda bisa nyatu jadi kekuatan gitu. Selain bangun portofolio, ada saran praktis lain nggak dari bab ini buat mencapai keseimbangan T-shape yang oke? Ada satu lagi, nyambung sama studi Bank Jepang tadi. Intinya gini, dalam jangka pendek, misalnya harian gitu, mungkin lebih efektif fokus atau spesialisasi di satu jenis tugas, biar efisiensi sama pembelajaran mikronya maksimal di kurva belajar. Tapi, dalam jangka panjang, mingguan, bulanan, tahunan, nah, carilah variasi secara strategis. Oke, jadi mainnya di skala waktu ya. Jangka pendek fokus, jangka panjang variasi. Terus, pas cari variasi itu ditekankan pentingnya milih aktivitas yang masih nyambung, ada keterkaitan. Kenapa ini penting banget?
Ini krusial nih, risetnya Schilling DKK nunjukin kalau related experience, pengalaman yang masih ada benang merahnya lah sama keahlian inti kita atau bidang lain yang kita kuasai, itu jauh lebih berharga dibanding variasi yang, wah nggak nyambung sama sekali. Kenapa gitu? Karena pengalaman terkait itu memungkinkan transfer pembelajaran, kita bisa lihat pola, koneksi antar bidang. Kalau variasinya terlalu acak ya mungkin cuma jadi gangguan aja, atau pengetahuan trivia yang susah diintegrasikan. Jadi perluas wawasan iya, tapi strategis, cari kaitannya. Masuk akal, masuk akal. Jadi perluasannya terarah ya, bukan asal comot. Ada lagi nggak sih manfaat lain yang mungkin kita kelewatan dari kombinasi spesialisasi dan variasi ini? Ada satu lagi nih, keuntungan psikologis yang menarik. Kombinasi ini bantu kita mempertahankan semacam perspektif seorang pemula, novices perspective. Meskipun kita udah jadi ahli di bidang kita. Perspektif penua, kenapa penting dipertahanin? Bukannya kita pengen jadi ahli ya? Tentu, tujuannya keahlian. Tapi ahli itu sering banget kejebak sama yang namanya curse of knowledge, kutukan pengetahuan. Mereka lupa susahnya ngerti sesuatu pas pertama kali. Oh, Akibatnya, bisa jadi kurang efektif pas ngejelasin ke orang lain, kurang empati sama susahnya pemula, dan yang lebih penting bisa jadi buta sama masalah atau solusi yang mungkin jelas banget buat orang luar atau pemula. Cuma karena mereka udah terlalu ahli. paham. Jadi kayak kemampuan buat sesekali ngelihat bidang kita pakai kacamata baru yang seger gitu ya. Jadi ingat lagi kutipan Sloan Gibson tadi, soal kerendahan hati itu kunci pemimpin. Itu yang memungkinkan pemimpin terbuka pada apa yang bisa ia pelajari dari orang lain. Perspektif pemula ini nyambung ke kerendahan hati itu dong. Erat banget hubungannya. Pas kita coba hal baru, terpapar variasi pengalaman, kan kita jadi pemula lagi tuh di bidang itu. Itu secara alami numbuhin kerendahan hati. Ngasih inget kita kalau selalu ada hal baru buat dipelajari, kita nggak tahu segalanya. Bener juga ya. Ini bikin kita lebih terbuka buat dengerin, nanya, lihat masalah dari sudut pandang beda. Persis kayak yang dibilang Gibson. Oke. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. Buat belajar dan tumbuh terus di dunia yang makin kompleks ini, kita nggak bisa milih salah satu aja, dalam atau luas. Kuncinya itu justru di kombinasi strategis keduanya. Jadi T-shaped, bangun portofolio pengalaman yang kaya dan relevan secara sadar. Betul sekali. Spesialisasi ngasih Anda akar yang kuat, fondasi buat ngebangun. Sementara variasi ngasih cabang-cabang yang menjangkau keluar, memungkinkan ya penyerbukan silang ide lah, dan ngasih perspektif baru yang nyegerin pandangan Anda. Metafora yang bagus banget itu buat nutup diskusi kita. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungin sebentar. Jangan-jangan kedalaman atau spesialisasi Anda sekarang ini tanpa sadar udah bikin semacam dinding yang ngehalangin Anda ngelihat peluang variasi. Variasi yang justru paling Anda butuhin buat lompatan belajar berikutnya. Di mana Anda bisa secara sengaja, mungkin minggu ini gitu, masukin sedikit variasi yang relevan buat ya nantang asumsi atau cara kerja Anda yang udah mapan. Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 8 dari Never Stop Learning. Semoga obrolan ini ngasih percikan inspirasi buat Anda merancang perjalanan belajar Anda sendiri, menyimbangkan kedalaman spesialisasi dengan kekayaan variasi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.